Selamat datang di video tutorial Trainit. Kita lanjutkan yang tadi malam ya. Pastikan XAMPP nya sudah nyala dulu. Oh, udah nyala ternyata. Kemudian kita buka browser, kita buka database-nya localhost php myadmin. Malah googling kan, kena azab karena saya sering bilang diketik manual gitu loh. Nah, oke. Nama database-nya Trainit Post ya. Oke, saran saya ketika Anda mengikuti apa adanya saja ya. Nama database-nya sama, nama tabelnya sama, huruf kecil semua, nggak ada yang pakai spasi gitu ya. Oke, tadi malam sudah nginput paksa gitu kan, beberapa data. Kategori udah ada, kemudian toko udah ada. Oke, kemudian pelanggan. Tak lihat dulu ya. Ini beberapa tabel mau saya modifikasi karena kan takut ini ya, karena saya dari awal menggunakan settingan toko Hamizan Mart, otomatis produk ini kan harus diketahui miliknya toko siapa, suppliernya harus diketahui supplier toko siapa gitu ya, penjualannya pun sama gitu ya. Kita mulai dari kategorinya. Setelah ID kategori kita tambahkan ID toko gini ya. ID toko pakainya apa ini, integer ya. Saya input paksa ini 1, Hamizan Mart kan 1 ya. Kemudian pelanggan juga sama, kasih ID toko. Kemudian penjualan juga sama. Sorry biar enggak terbolak-balik ya. Setelahnya ID pelanggan kasih ID toko. Oke, yang pelanggan tadi saya lihat ya. Oke, dapat tulis penjualan produk juga sama. Oke. Kasih ID toko. Karena tipe ya kurang huruf T, saya tambah huruf T sini. Oke, kemudian di penjualan bagian pelanggan kan boleh nggak diisi nih. Kalau masa iya setiap transaksi butuh tahu identitas pelanggan. Kalau di kasir kan enggak ya, kita nullable. Si produk sekarang kita kasih ID toko. Loh, tapi kan di kategorinya udah ada toko mas. Ya, kalau Anda ikut ilmu kampus tidak perlu dikasih. Kalau saya kasih gitu ID toko, redundansi dong ya. Memang kalau zaman dulu kan orang bikin database harus senormal mungkin kan. Nah, kalau sekarang di era big data, orang bikin data itu nggak peduli kayak gitu lagi sekarang. Serius, saya nggak ngapusi ya. Sekarang itu udah nggak gitu lagi. Kalau zaman dulu kan harus senormal mungkin ya kan, relasinya harus jelas. Kalau sekarang malah nggak gitu. Di era big data, di era antar sistem saling terhubung, kayak gitu malah udah nggak perlu lagi gitu. Tapi mungkin omongan saya akan salah kalau Anda bawa ke kampus ya, karena nggak sesuai dengan buku. Kita lihat sudah, kemudian kita mulai ya. Di sini kan. Nah, loginnya saya delete. Saya mau pakai satu login saja. Di kasir saya delete. Oke, di luar gudang dan kasir di Trainit Post saya membuat file namanya login.php. Kemudian saya membuat koneksi database.php. Kok ada koneksi mas? Ya jelas kan ini ya, datanya ada di MySQL, maka kita wajib bikin koneksi ya. Kalau tanpa koneksi ya nggak bisa ngambil data ke MySQL gitu. Localhost, usernya root, passwordnya kosong, nama database-nya tadi Trainit Post. Nah, tanpa script ini ya aplikasi kita nggak bisa ngambil data dari database gitu. Login HTML. Oke. Untuk mempersiapkan interface kita akses Bootstrap ya. Docs downloadnya mana? Slem. Nah, download. Oke, kita bawa langsung ke folder kita ya. C XAMPP htdoc Trainit Post mana ya. Ini di atas sendiri, di luar sini nggak apa ya. Oke, kemudian saya C sam htdoc Trainit Post ini ya, extract here. Tak dilihat yang zip-zipan, yang bootstrap saya rename jadi aset gitu ya.
assets. Di dalamnya jelas ya, sudah dapat CSS sama JS nya ya. Aset, CSS nya udah ada, JS nya juga sudah ada. In. Nah ini enaknya suasana perkampungan ya, udaranya sepoi-sepoi ditemani kicauan burung dan ayam berkokok. Nah, nanti kalau ayamnya mulai meresahkan ya tinggal disembelih, dimakan. Oke, ini CSS-nya sudah, kemudian JavaScript ya. Walaupun nggak dipakai di sini nih, serius ya dipakai. Script login nggak butuh ini ya. JS, nama filenya bootstrap.bundle.js. Oke, kita pakai yang min sekalian. Oke. Kemudian kita bikin script lorem ipsum dulu. Untuk halaman pertama, ini namanya bukan login, harusnya index. Anda tahu kenapa harus index? Lihat. Localhost try init post. Tuh, wajib mengklik nama filenya. Tapi kalau dia index, dia otomatis. Saya rename jadi index ya. Lihat, diketik try init post. Tuh, langsung masuk ke halamannya. Gitu. Oke, ini saya main ngebut aja ya. Saya mau buat grid dulu. Kelas call md4. Nah, tak isi lorem ipsum di dalamnya. Nah. Oke, selebar 4 adalah lorem ipsum. Biar dia ke tengah, maka di offset ya, didorong. Offset md4. Oke, nah kemudian biar dia nendang ke atas, margin top 5. Oke. Ya ini juga nih kontainernya tak kasih margin top 5 ini ya. Oke, makin oke ya. Kemudian bodinya tak kasih kelas bg like atau backgroundnya abu-abu. Kok kamu tahu mas di Bootstrap ada bg like? Ya kan saya sudah hafal gitu. Kalau Anda mau bukti kita lihat nih dokumentasinya. Bg like. Mungkin pakai strip ya. LIGHT. Oh, background color dah gini deh. Nih, kalau abu-abu kan bg like tuh. Saya hafal ya. Kalau Anda pengen gelap ya bg secondary, bg primary mungkin gitu ya. Kembali ke sini, kemudian div-nya ini saya kasih bg white, backgroundnya putih dia. Wes, mantap. Kemudian tak kasih bayangan shadow. Wes, ada bayangannya. Kemudian jarak ke dalamnya biar agak jauh, kasih padding 5. P5 itu padding 5 ya. Nah, P5 itu padding sejauh 5, makanya dia agak dalam banget nih ya. Di dalamnya baru kita membuat formulir untuk login kan. Post. Nah, MB3 saya labelnya katakanlah email saja ya. Type-nya email, name-nya email, class form control. Form control. Oke. Lihat. Oke, jadi satu ya. Yang kedua password ya. Kita pakai teknik kopas saja. Slum. Nah, ini password. Tipenya juga password dengan P huruf kecil, name-nya password dengan P huruf kecil. Sudah ada. Kemudian terakhir tombol login ya. Button kelas btn primary. Login. Kasih name nih. Name login. Nah. Oke. Karena di sini ini adalah aplikasi internal ya, bukan aplikasi publik umum, maka nggak ada fitur lupa password atau registrasi ya. Kalau pegawai Anda lupa password ya, misal si petugas kasirnya lupa password ya lapor ke bosnya, bos lupa password gitu. Kalau pinggirannya mau dikasih pelengkung itu bisa kayaknya ya. Aduh saya lupa ya. Lengkungan pinggir itu namanya border radius. Oh ini radius nih. Pelengkungan tuh kayak gini. Oh border. Mana radius ya? Nggak ada kah? Oh ini radius ini. Oh rounded. Mainnya rounded ya. Jadi dikasih spasi rounded. Nanti agak melengkung pinggirnya. Tak betul ya agak melengkung ya. Kalau aplikasi Anda biar tidak krisis identitas, wajib dikasih logo di sini ya. Saya coba kalau buka Canva aman lah ya. Canva. Oke, try logo. Oke.
biar dia auto login. Search your content. Logo. Oh, store logo, mungkin store ya, store logo. Oke. Tapi saya nggak tahu mau dagang apa. Ini aja nih. Oke, ini tak kasih nama Hamizan. Ini surplus store. Nah, oke. Hamizan. Ini captionnya aja ini ya. Oh, ternyata ini premium kah? Bukan ini loh, ini. Nah, ini loh, bukan membuang watermark, bukan. Ini ya. Halal murah barokah. Nah, segini aja. Nggak tahu nih yang dagang apa ya. Kemudian warna kuningnya tak ganti putih. Oke, working ya. Tak snipping dulu. Lo kok di snipping mas? Iya, nggak punya duit buat bayar ini Canva. Oke, saya save ya. Saya save di project kita C Htidocs. Oke, trade post. Oke, di sini assets. Bikin folder image img. Oke, filenya kasih nama logo.png. Oke, working. Sudah satu, kemudian masukkan di sini. Div class text center. Panggil gambar pakai img, source-nya dari folder assets. Nama filenya adalah logo.png. Kasih width ya 120 aja lah. Voila. Kurang gede dikit ya, 150 lah ya. Kalau 120 kekecilan. Oke. Nah, begitu ditekan login, tok, dia akan masuk ke kasir atau ke gudang gitu ya. Asumsikan masuk ke kasir deh. Saya buat file pertama di kasir index.php. Tak kasih lorem dulu di kasir ya. Beda loh ya, ini indeks paling luar, ini indeks di dalam kasir. Saya akan coba akses kasir. Oke, ini ada indeksnya si kasir. Saya butuh membuat interface di sini. Oke, ini kasir. Kasir Hamizan Mart. Oke. Kita panggil dulu CSS-nya karena folder asset ada di luar folder kasir. Assets CSS bootstrap.min.css. Oke, kemudian di sini kita panggil JavaScript ya. Source-nya karena aset ada di luar dari kasir, maka garis miring, dua garis miring, js bootstrap.bundle.min.js. Oke. Div kasir itu gimana ya? Yang jelas kiri ada display produknya, kanan itu buat checkout-nya ya. Kontainer dulu kita bagi dua, yang 9 untuk display produk, yang 3 ya, 3 dong, 12 kurangi 9 3. Nah gini ya. Oke, mantep loh. Kok atas sama ini? Bentar ya, kita haram ini membuat grid tapi tanpa row. Oke, ini pas rapi. Oke, kalau Anda merasa kecepatan, di ini aja, diperlambat video YouTube Anda nonton gitu ya. Oke, pas ya. Ini buat display produknya, ini buat checkout-checkoutnya. Oke, kemudian bodinya bikin like abu-abu. Display produknya kita pakai card ya. Div class card. Nah, card body. Body ini buat display produknya lorem. Oke, working ya. Tapi saya tidak mau ada garis tepinya, berarti kasih border 0. Hilang. Kemudian pengen ada bayangannya, shadow. Nah,
sip. Kemudian sebelah kanan pun sama, kita dari card sampai sini ya, pasangannya ketemu ya, sini sampai sini. Tak potong aja lorem ipsumnya. Nah dah. Oke, itu sebelah kanannya. Kiri display produknya, kanan itu ini loh, total belanjanya berapa, dibayar berapa, kembalian berapa, check out, jeder gitu ya. Mainannya nanti begitu. Oke, yang sebelah kiri itu nanti lah. Di atas butuh menu nggak ya? Menu pun menu apa? Oh ya, menu logout untuk si kasir dan lain sebagainya. Kita buka Bootstrap, kita searching navbar. Oke, sebenarnya saya hafal membuat navbar, cuman biar nggak terlalu ajaib untuk Anda para pemirsa, sehingga saya bukakan dokumentasinya. Ada nav ini ya, sampai nav sini kita copy, kemudian saya paste di atas sendiri. Nah, kemudian drop downnya ini sampai sini saya buang, kemudian ini disablet juga sampai sini saya buang, kemudian form pencarian ini sampai sini saya buang. Oke, menunya ada home, ada link ini tak ganti logout gitu ya. Oke, refresh, slum. Oke, sudah keluar. Ini navbar tak ganti Hamizan Mart. Oke, lihat lagi. Terlalu mepet di pinggir kiri, saya pakaikan kontainer fluid ini ya, atau defaultnya kontainer fluid, kontainer aja. Oke, karena temanya si Hamizan warna biru mungkin ya, berarti BG nya BG primary. Oke, biar menunya warna cerah berarti navbar dark. Oke, slum. Oke, ada home, ada logout. Selain ada logout itu sebenarnya ada lagi ini loh, menu akun gitu ya, barangkali si kasir mau mengubah gitu ya. Kemudian ada menu transaksi, sebenarnya enaknya penjualan gitu ya, kan ada fitur pembatalan toh, maka wajib ada menunya dulu ya. Oke, satu lagi laporan ya, sebelum logout. Nah, setelah penjualan ini laporan. Oke, biar navbar sama kontennya nggak terlalu dekat, si navnya ini ke konten nggak dekat, kasih ya margin bottom 3 slum. Oke, tinggal kita buat display produk, kemudian di sini check outnya gitu ya. Kasir kan halamannya simple begini. Kayaknya itu dulu ya, persiapan halaman tadi, login sama halaman indeks utama dari kasir. Untuk halaman lainnya kita ketemu di video tutorial yang selanjutnya.